Scam Villains Self-Saving System Chapter 41. Chapter lain bisa ditemukan di YouTube @bacakan aku. Seluruh sosoknya dibasahi dengan warna merah darah yang mengerikan. Luka yang tak terhitung jumlahnya bisa dilihat di sekujur tubuhnya, dan bahkan lebih banyak darah bocor dari sudut mulutnya. Dia sepertinya sudah lupa berapa banyak pedang yang telah diarahkan padanya. Kemarahan gila menutupi wajahnya, dan jelas bahwa dia telah lama melepaskan kewarasan, berubah ke arah penyimpangan Qi. Pemandangan ini, di bawah cahaya api yang cemerlang dan memusingkan, sangat mengerikan. Untuk sesaat, Shen Qingqiu lupa bahwa dia berada di dalam alam mimpi, dan melemparkan dirinya ke arah Liu Qingge untuk menarik Cheng Luan. Pedang itu sudah menembus jantung Liu Qingge. Shen Qingqiu dengan lembut menyenggolnya, hanya untuk bertemu dengan semburan darah. Melihat pemandangan yang mengejutkan ini, dia sedikit sadar, mundur 2 langkah dan menabrak orang lain. Dia tersentak dengan keras. Yu Qingyuan menghadapinya, kepalanya menunduk. Meskipun mereka saling berhadapan, mata Yu Qingyuan kosong dari cahaya apapun. Dari leher ke dadanya, melalui keempat anggota badan dan perutnya, dia ditusuk dengan panah hitam. 10.000 anak panah telah menembus tubuhnya. Shen Qingqiu tiba-tiba menyadari apa yang dia lihat di depannya ini adalah kematian asli mereka. Kematian yang disebabkan oleh Shen Qingqiu asli dengan tangannya sendiri. Shen Qingqiu tidak tahan melihat pemandangan itu lagi. Dia lebih suka dikelilingi oleh kerumunan sosok tak berwajah di luar daripada terus melihat pemandangan seperti ini. Dia mundur ke arah tempat dia pertama kali masuk. Tanpa diduga, dia masih bisa menemukan pintu geser kayu. Shen Qingqiu berlari seperti pria yang baru saja diberikan amnesti, melaju cepat dari pintu begitu dia melangkah keluar. Kali ini pikirannya tidak stabil, pikirannya kacau balau. Saat dia terhuyung-huyung di sepanjang jalan, dia tidak bisa berhenti, tetapi tersandung pada dirinya sendiri beberapa kali, memotong sosok yang menyedihkan. Orang-orang di jalan menatapnya. Lingkungan sekitar sunyi senyap. Ketika dia berlari entah berapa lama, dia tiba-tiba menabrak dada seorang pejalan kaki. Reaksi orang ini adalah segera membungkusnya dengan pelukan yang penuh dengan emosi yang berat. Orang ini sedikit lebih tinggi darinya, dengan tubuh ramping dan kurus. Dia berpakaian hitam seluruhnya, kecuali area kecil yang terbuka di sekitar lehernya. Di atas itu, dia mengenakan topeng hantu yang ganas. Shen Qingqiu bahkan tidak bisa mengatakan apapun sebelum dia mendengar suara geli datang dari atas. "Shizun, hati-hati." Dia tidak perlu melihat ke bawah topeng untuk mengetahui siapa orang di balik topeng itu. Shen Qingqiu tiba-tiba bertarung melawan pelukan yang lain. Orang itu tidak berusaha untuk menekannya, dan berjuang bebas tidaklah sulit. Hanya setelah dia mundur dengan cukup banyak langkah untuk menjamin keselamatannya, dia melihat sosok itu. Shen Qingqiu bertanya, "Apakah kamu yang membuat kota ini?" Luo Binghe perlahan melepas topengnya. Ekspresi wajahnya hampir terlihat seperti dia menyesali permainan, hantu mengejar manusia, yang tidak bertahan lama. Tidak buruk, apa yang Shizun pikirkan? Shen Qingqiu perlahan menganggukkan kepalanya. "Kamu benar-benar layak disebut sebagai murid berharga iblis mimpi. Untuk dapat membuat ilusi pada tingkat yang sangat teliti adalah tugas yang mengesankan. Dibandingkan dengan yang iblis mimpi telah jebak mereka begitu lama, yang ini tidak kurang. Lebih jauh, ilusi ini telah berhasil menangkap ketakutan terbesarnya secara akurat." Awalnya, suasana hati Luo Binghe agak baik. Mendengar pernyataan ini, bagaimanapun, senyumnya lenyap. "Aku bukan murid iblis mimpi." Shen Qingqiu menganggap ini agak aneh. "Apa kau tidak memberi hormat padanya sebagai gurumu?" Luo Binghe tersedak, lalu menjawab dengan marah, "Tidak." "Baik, tidak berarti, tidak." Shen Qingqiu tidak merasa ingin berlama-lama dengan pertanyaan ini. Luo Binghe berkata, "Shizun, jika kamu ingin kembali sendiri, kamu dapat menegosiasikan persyaratan apapun." Shen Qingqiu menjawab, "Bisakah ini dianggap hukuman yang ringan?" Luo Binghe berkata, "Selama aku tidak mengeluarkan darahku dari tubuhmu, segala upaya untuk melarikan diri akan sia-sia." Shen Qingqiu berkata, "Oh, itu saja." Dia tertawa. "Lalu, sekarang, mengapa kamu tidak mencoba menangkapku?" Luo Binghe menegang, kilatan cahaya berkedip di pupilnya.
Melihat ekspresi ini, hati Shen Qingqiu tiba-tiba tenggelam. Perlahan, dia bertanya, pedangmu itu, apakah ada yang salah dengan itu? Surga membantuku, Ketika Luo Binghe jatuh ke Endless Abyss, dia telah menemukan, di dalam mayat makhluk purba, pedang aneh yang ditempa oleh Master Iblis menggunakan darah hatinya sendiri. Pedang ini dikenal sebagai Iblis Hati, Shinmo. Mendengar nama ini sudah cukup bagi seseorang untuk mengetahui bahwa ini adalah benda berbahaya, kan? Itu, tentu saja, suatu keharusan. Semakin kuat senjata roh, semakin sulit untuk dikendalikan. Sejak ribuan tahun antara era kuno dan sekarang, pedang iblis hati telah melewati ratusan pemilik. Mereka semua adalah jenius yang tangguh dalam sekte mereka namun, terlepas dari ini, tidak ada satupun yang bisa lolos dari takdir mati oleh pedang mereka sendiri. Pedang iblis hati bertarung melawan semua yang menggunakannya. Jika seseorang bisa memaksa roh untuk mengakuimu, itu akan menjadi senjata yang tangguh. Namun, jika ada suatu hari di masa depan di saat seseorang tidak dapat menekan sifat jahat pedang, maka mereka tidak lebih dari seekor domba kurban yang dibawa ke pembantaian. Luo Binghe asli pertama kali menderita efek samping baru setelah memasuki alam rahasia iblis dan nyaris dimakan oleh pedang itu. Untuk mengatasi masalah ini, plot sisi 500 bab telah tercipta, di mana Luo Binghe kemudian mengumpulkan 8 atau 9 istri lagi. Namun, sekarang, seluruh plot cerita berantakan. Peristiwa plot serangan balik pedang sekarang terjadi terlalu jauh dari jadwal. Serangan balik pedang iblis hati sama sekali tidak mudah untuk ditangani. Tidak heran Luo Binghe tidak bisa mengejarnya. Karena terlalu asyik mencari obatnya, tentu saja, dia tidak bisa menangkap Shen Qingqiu sendiri. Tiba-tiba, Luo Binghe meraih salah satu bahunya, dengan paksa menarik jubahnya. Oh, kenapa dia kembali? Ekspresi Luo Binghe tampak gelap seperti dasar pot yang terbakar. Perlahan, satu kata pada satu waktu, dia berkata, bahkan jika aku secara pribadi tidak bisa datang sekarang, Shizun seharusnya tidak merayakannya terlalu banyak. Tetap saja, jangan merobek pakaianku. Shen Qingqiu meraih kain yang tersisa, dengan marah berteriak, apa yang kamu lakukan? Apakah ini satu-satunya cara yang kau tahu untuk mempermalukan seseorang? Luo Binghe menjawab, jelas Shizun yang pertama kali mempermalukanku. Sistem, coolness plus 50. Itu juga bisa menambah poin. Itu terlalu abnormal. Mengapa dia merasa itu terlalu abnormal? Tangan Luo Binghe mengerahkan tenaga, langsung menghancurkan kain putih menjadi potongan-potongan kecil yang menghilang bersama angin. Dia bergerak maju, ekspresinya belum terlalu penuh kebencian, dan menekan ke arah Shen Qingqiu. Melihat mata Luo Binghe, Shen Qingqiu langsung merasakan bentuk ketakutan yang keras di dalam dirinya. Meskipun dia tidak pernah tahu bahwa Luo Binghe memiliki kecenderungan untuk merobek pakaian, dia tidak akan duduk dan menunggu kematian. Dia mengarahkan selusin serangan ke arah Luo Binghe, lalu dengan cepat mencoba melarikan diri. Luo Binghe jelas mampu unggul, tetapi lebih suka bermain kucing dan tikus, dengan sabar bermain-main dengannya. Kecepatan Shen Qingqiu sangat cepat, tetapi di mata Luo Binghe, dia selalu lebih lambat darinya. Setiap kali Shen Qingqiu mencoba menyerangnya, dia bisa menyingkir dengan tenang, lalu secara simbolis membalas serangan. Dikombinasikan dengan komentar orang-orang yang mengganggu di sistem, dan dengan kesejukan protagonis yang terus-menerus meningkat 20, 30, 50 kali tanpa henti, itu benar-benar sudah cukup untuk membuat seseorang gila. Setelah beberapa kali bolak-balik, wajah Shen Qingqiu menghitam. Di mana kau mencoba untuk memukul? Apakah kau bermain-main denganku? Bukankah tujuan pertarungan adalah untuk menjatuhkan lawan? Bagaimana ini bisa dianggap sebagai pertarungan? Ini bahkan tidak bisa dianggap bertukar petunjuk, ini praktis penyerangan. Ketika dia memikirkan ini, Shen Qingqiu menjadi terganggu dan secara tidak sengaja melaju terlalu cepat, menabrak Luo Binghe. Luo Binghe tiba-tiba bahkan tidak meringkuk, membiarkan Shen Qingqiu menabrak pelukannya. Suaranya berbicara, geli dan ceria, manuver yang digunakan Shizun ini adalah sesuatu yang diajarkan secara pribadi kepadaku. Tentu saja, menggunakannya memiliki pro dan kontra. Kerugian terbesar adalah tubuh bagian bawah menjadi tidak stabil. Bagaimana Shizun melupakannya? Pada saat ini, pikiran Shen Qingqiu dipenuhi dengan susunan warna-warni dari emotikon, kau bajingan kecil.